Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Mulyana, Eskom Mkom. Saya dosen tetap program studi ilmu komputer di STMIK Al-Muslim Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan deskripsi diri saya sebagai dosen tetap untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen. Pada mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini adalah salah satu mata kuliah inti dari program studi ilmu komputer yang wajib diambil oleh mahasiswa pada STMIK Al-Muslim. Mata kuliah ini membahas tentang pengenalan rekayasa perangkat lunak, model proses perangkat lunak, extreme programming, metode pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek perangkat lunak, analisa kebutuhan perangkat lunak, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, perancangan perangkat lunak, implementasi dan pemeliharaan perangkat lunak, pengujian perangkat lunak, dan metodologi berorientasi objek. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini diberikan kepada mahasiswa semester 4 program studi ilmu komputer STMIK Al-Muslim. Mata kuliah ini sangat berhubungan dengan mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer, struktur data dan algoritma, jaringan komputer, pemrograman sistem, dan keamanan komputer. Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami prinsip, konsep, dan ruang lingkup rekayasa perangkat lunak sebagai disiplin ilmu profesional yang sistematis. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan metode, teknik, dan model rekayasa perangkat lunak untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak berkualitas. Ketiga, mahasiswa memahami siklus hidup pengembangan perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Yang berikutnya, mahasiswa dapat menggunakan standar tool dan praktek terbaik dalam pengelolaan proyek perangkat lunak, dan mahasiswa dilatih bekerja secara kolaboratif dalam tim untuk mengelola proyek rekayasa perangkat lunak yang kompleks. Adapun capaian mata kuliah RPL ini adalah satu, mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip, metode, dan tahapan rekayasa perangkat lunak. Berikutnya adalah memahami model proses pengembangan perangkat lunak seperti metode waterfall, incremental, atau agile. Berikutnya adalah mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mampu merancang arsitektur perangkat lunak dan membuat spesifikasi desain yang lengkap dan terstruktur. Mampu mengimplementasikan desain perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman dan tool yang sesuai. Mampu merancang dan melakukan pengujian perangkat lunak untuk memastikan kualitas dari perangkat lunak itu sendiri. Mampu melakukan pemeliharaan perangkat lunak serta menyusun dokumentasi teknis dan user manual. Dan yang terakhir, mampu merencanakan dan mengelola proyek rekayasa perangkat lunak. Itulah capaian mata kuliah RPL. Dan selanjutnya adalah
Selain menggunakan modul, saya juga menggunakan sumber buku terbaru ya, yang saya berikan kepada mahasiswa, tentunya dengan buku-buku terbaru ya, yaitu buku rekayasa perangkat lunak. Dan untuk capaian pembelajaran mata kuliah RPL ini adalah satu ya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip dan ruang lingkup rekayasa perangkat lunak serta peranan dalam pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak. Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan pengguna dan tujuan sistem yang akan dikembangkan. Mahasiswa mampu merancang arsitektur dan desain perangkat lunak menggunakan pendekatan berbasis model dan prinsip rekayasa perangkat lunak. Mahasiswa mampu menerapkan metode dan teknik pengembangan perangkat lunak secara sistematis dengan pendekatan proses pengembangan seperti metode waterfall, agile, atau model spiral. Mahasiswa mampu mengembangkan perangkat lunak berdasarkan spesifikasi kebutuhan dan desain yang telah dibuat dengan memperhatikan kualitas dari perangkat lunak. Mahasiswa mampu mengembangkan pengujian ya. Mahasiswa mampu melakukan pengujian perangkat lunak untuk menjamin kesesuaian dengan spesifikasi dan menjamin kehandalan dari sistem perangkat lunak. Dan yang berikutnya adalah mahasiswa mampu mengelola perangkat lunak termasuk penjadwalan, estimasi biaya, pengelolaan tim, serta penggunaan alat bantu dalam manajemen proyek perangkat lunak. Berikut saya lampirkan video perkuliahan secara luring di kelas pada semester genap ini di STMIK Al Muslim Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sebelum kita memulai perkuliahan, membaca doa, mulai. Selesai. Sebelum memulai perkuliahan, perkenalkan dulu nama saya. Saya adalah Iwan Mulyana. NIDN saya 0417037603. Tempat tinggal saya di Bekasi. Dan saya berada di dosen ilmu komputer ya, program studi ilmu komputer. Sebelum kita mulai perkuliahan ya, saya akan menjelaskan dulu terkait materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah pengenalan rekayasa perangkat lunak, lalu yang kedua karakteristik rekayasa perangkat lunak, yang ketiga adalah tujuan dari rekayasa perangkat lunak, yang keempat masalah-masalah perangkat lunak, dan yang kelima jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama ya, terkait masalah pengenalan rekayasa perangkat lunak ya, yaitu perangkat lunak itu disiplin ilmu tentang pengembangan perangkat lunak secara sistematis. Ada juga fokus pada kualitas, efisiensi, dan pemeliharaan. Definisi IEEE, pendekatan sistematik dan terukur dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi ilmu perangkat lunak ini kalau misalkan kita simpulkan ya, bahwa adalah ilmu yang melakukan pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh ya, dari mulai kita membuat aplikasi sampai kepada testing dan pemeliharaan sebuah sistem.
Untuk karakteristik RPL itu terdiri dari proses sistematik ya, yaitu memudahkan ya, fokus pada kualitas dari kualitas dari perangkat lunak itu sendiri ya. Lalu skalabilitas tinggi ya, jadi memiliki samping kualitas juga memiliki skalabilitas yang tinggi ya, mudah dipelihara, lalu estimasi biaya dan waktu juga lebih murah ya, dan lebih efisiensi, termasuk dokumentasi dari perangkat lunak itu lebih mudah ya, terdokumentasi. Lalu tujuan dari rekayasa perangkat lunak yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas ya. Indikator dari kualitas itu adalah bisa diterima oleh para pengguna ya, atau user pengguna. Lalu efisiensi dari biaya dan waktu, jadi lebih murah, lebih cepat. Lalu kemudahan dalam pemeliharaan itu termasuk ke dalam maintenance ya. Dan pengembangan lebih terkontrol apabila kita mau melakukan sebuah penambahan baik itu modul atau pekerjaan, itu lebih mudah dikontrol dan dipelihara gitu ya. Nah, terkait skalabilitas project ini lebih kepada pekerjaan yang sifatnya teamwork ya, tidak ada yang membangun sebuah sistem itu sendiri. Lalu adalah masalah-masalah perangkat lunak itu, yaitu biasanya kebutuhan tidak jelas. Jadi kalau kita menghadapi perangkat lunak ya, perangkat lunak itu kan terbagi dua ya, ada yang pesanan, ada yang sudah memang dibuat untuk umum gitu ya. Nah, kebutuhannya tidak jelas. Jadi kalau kita membuat secara keseluruhan itu kebutuhannya untuk apa, harus jelas dulu ya. Lalu perubahan kebutuhan yang selalu berubah-ubah seiring perkembangan zaman. Lalu keterlambatan proyek yang diakibatkan oleh mungkin timnya atau kebutuhan yang diinginkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu kualitasnya rendah, dari aplikasi perangkat lunak memiliki kualitas yang rendah, artinya bisa jadi itu lambat atau mungkin bisa hang, bisa juga lama gitu ya. Ini harus diperhatikan ya. Lalu dokumentasi kurang, sehingga nanti dalam pengembangan akan menyulitkan bagaimana kita ke depannya gitu ya, untuk memperbaiki perangkat lunak. Lalu kompleksitas sistem tinggi ya, ini menyangkut masalah kebutuhan, karena biasanya dari modul satu ke modul yang lain itu umumnya dipergunakan sebagai modul-modul tambahan ya. Yang berikutnya adalah jenis-jenis perangkat lunak, yaitu biasanya ada sistem operasi, ada aplikasi browser, bahasa pemrograman, sekarang ada tambahan ya AI ya, dan embedded yang termasuk jaringan ya. Ini adalah jenis dari perangkat lunak yang biasa suka digunakan. Lalu yang berikutnya adalah kita simpulkan bahwa RPL itu adalah pendekatan sistematis untuk membangun perangkat lunak yang berkualitas ya. Artinya setiap perangkat lunak itu sebenarnya diharapkan memiliki kualitas yang baik dan bisa diterima oleh pengguna usernya, dan juga memahami dasar dari RPL ya, penting sebelum melangkah ke tahap pengembangan. Jadi RPL yang dulu dikembangkan, dipahami, baru nanti mengembangkan untuk perangkat lunak. Dan fokus pada efisiensi ya, kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Jadi kalau kita membuat sebuah perangkat lunak itu lebih fokus kepada murah ya, atau efisiensi, berkualitas, pemeliharaan yang gampang, dan bisa dikembangkan untuk jangka panjang. Yang mau bertanya? Bertanya Pak? Ya silakan. Apa sih Pak hubungannya RPL sama ilmu komputer ini? Apalagi dengan saya kan mempunyai basic RPL, RPX, sama RPL. Hubungan antara kedua itu Pak? Oke, baik ya. Jadi hubungan antara RPL dengan ilmu komputer ya. Jadi sebenarnya RPL itu adalah sebuah metode di mana kita ini akan melakukan sebuah perbaikan. Jadi kalau kita sudah punya software nih, mungkin
kalau saya ilustrasikan, anak punya handphone nih. Handphone zaman dulu dengan handphone zaman sekarang itu masih beda. Nah itu juga bisa dikatakan sebagai RPL. Jadi kalau Anda bicara RPL berarti Anda ini sebenarnya lagi melakukan upgrade. Ya, cuma mungkin konsep RPL ini adalah upgrade dari sisi softwarenya. Sementara kadang-kadang software itu nempel di dalam smartphone kan. Nah itu juga sebenarnya ada bagian hardware yang di-upgrade. Tapi kalau RPL ini hanya menjelaskan tentang atau softwarenya saja yang di-upgrade, ya kira-kira begitu. Sementara ilmu komputer itu adalah ilmu yang masuk ke seluruh bidang, terutama dalam hal digital mungkin kalau sekarang itu ya. Karena di dalam ilmu komputer itu ada yang namanya logika, algoritma, ada yang namanya digital marketing, ya. Ada yang data science, ada yang sekarang ini ilmu yang terbaru adalah AI, artificial intelligence, ya. Terus panjang. Nah mungkin ini adalah sekilas pertemuan terkait rekayasa perangkat lunak. Ya. Mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Ya. Kurang lebihnya saya akhiri dulu. Bilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.